Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saya ikhwah rahman wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, jemaah pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan juga menolong kita untuk bisa istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita. Semoga Allah mengaruniakan pada kita husnul khatimah. Alhamdulillah, senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di hari Selasa malam ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca tafsir Al-Qur'an. Yang di pekan yang lalu saya izin libur sepekan, alhamdulillah kesempatan buat saya giliran ngaji, Pak. Jadi kita semua itu butuh belajar gitu. Jadi kesempatan ketika masa liburan sekolah itu beberapa pondok alhamdulillah memfasilitasi mendatangkan para masyayikh, para ulama dari Timur Tengah, kemarin dari Yaman, Syekh Nu'man. Alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis beliau di Solo kemarin. Baik, untuk kesempatan kita hari ini, untuk malam hari ini kita melanjutkan tafsir dari surah La Uqsimu Bihadzal Balad, belum selesai ini, terakhir sampai firman Allah Subhanahu wa taala, au miskinan dza matrabah. Jadi di dalam surah Al-Balad yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai di awal surat ini dengan bersumpah negeri ini, yaitu negeri Makkah, yang mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hillun di hadzal balad, menetap tinggal di negeri ini. Oh, ini lepas saja. Jadi di awal surah Al-Balad Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri tersebut. Kemudian isi daripada surah ini sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah bersumpah itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Jadi manusianya itu dalam keadaan susah payah. Namun ditafsirkan dengan tafsiran yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Penciptaan yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Maka dengan kesempurnaan ciptanya Allah Subhanahu wa taala tersebut, manusia mampu menjalani kesusahpayahan di dalam kehidupannya. Jadi maksudnya gitu tafsirannya. Jadi mengumpulkan tafsir dari satu ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya itu bisa memberikan pemahaman yang lebih terarah istilahnya. Namun ya, meskipun manusia di situ telah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk mampu untuk menjalani kehidupan yang susah payah, di antara mereka ada yang merasa angkuh, merasa sombong, kemudian membelanjakan hartanya, uangnya yang begitu banyak
untuk hal yang sia-sia. Untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk kemaksiatan. Dan orang-orang tersebut mengira bahwasanya tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menguasai untuk membalas perbuatan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia kira tidak ada seorang pun yang melihat dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah telah memberi nikmat pada mereka. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan baginya itu dua mata, walisana wasyafatain, dan lisan dan juga dua bibir, wahadainahu najdain, dan kami telah berikan petunjuk dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, ya, untuk dipilih. Jadi sebetulnya kita manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, ya, pada setiap kita. Naluri manusia itu sudah punya pilihan, bisa membedakan. Makanya proses kehidupan anak itu dari kecil itu masih belum balik, masih kecil, itu anak kecil, tifel. Kemudian sebelum balik itu sudah ada istilah namanya mumayyiz. Jadi anak itu mumayyiz. Itu apa mumayyiz? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu mulai usia sekitar 7 tahunan lah gitu. Rata-rata istilahnya gitu. 7 tahunan sudah mumayyiz. Makanya di usia itu sudah mulai diperintahkan untuk sholat, diajak sholat, dibiasakan sholat. Nah, baru di usia 10, yang itu sebentar lagi mulai balik, itu lebih ditekankan lagi. Kalau tidak mau sholat, itu petunjuk Rasulullah itu boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang mendidik, gitu. Seperti apa? Seperti mengancam, gitu, biar takut. Biar takut bahwasanya kalau tidak menjalankan perintah sholat itu dosanya besar. Di dunia saja orang tua boleh memukul, apalagi nanti di akhirat. Nah, kemudian baru itu setelah 10 tahun ke atas sudah mulai balik, maka dia mukallaf istilahnya itu. Nah, mukallaf itu dibebani syariat. Nah, kembali lagi ke penjelasan dari tafsir yang kita bahas, bahwasanya manusia itu sudah diberikan petunjuk mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang telah berlalu, yaitu surah Asy-Syams. Ketika Allah bersumpah wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu mana yang fajir, mana yang takwa, mana yang buruk, mana yang baik. Jadi tinggal manusia itu mengambil pilihannya sendiri. Mau dalam ketaatan kepada Allah atau malah maksiat. Dan sebagian manusia ini disebutkan dalam surah Al-Balad yang telah kita baca, Allah firmankan fala qatahamal aqabah. Lalu justru dia itu tidak mau menempuh jalan yang mendaki, jalan yang sulit. Lalu Allah jelaskan wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang sulit, jalan yang mendaki? Al-aqabah itu jalan naik ke atas perbukitan ke arah gunung, yang harus ada usaha upaya. Jadi ketika manusia itu hidupnya susah payah, maka dia boleh memilih, asalnya boleh gitu. Namun nanti akan ada ancaman. Kalau dia memilih susah payahnya di dalam maksiat, maka akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azabnya. Namun kalau dia susah payahnya di dalam ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud al-aqabah di sini adalah susah payah dalam jalan kebaikan. Apa itu al-aqabah? Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, fakku raqabah. Apa kemarin Pak artinya fakku raqabah? Masih ingat? Memerdekakan budak. Nah, ini memerdekakan budak itu suatu amalan yang sangat berat. Perlu harta yang sangat banyak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau ngasih makan atau memberi makan pada hari yang penuh dengan kelaparan, penuh dengan kesusahpayahan. Memberi makan terutama kepada siapa? Yatimah dza maqrabah, terutama kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, karena itu lebih mengumpulkan, ya, amal soleh kita kepada orang yang paling berhak misalnya gitu. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah yang paling pertama itu keluarga kita dulu.
ibu kita, kemudian apa, bapak kita, kemudian keluarga kita, apa, istri, anak, kemudian saudara-saudara kita, kemudian yang mempunyai hubungan kerabat. Terlebih lagi di sini kalau yatim, fakir, punya hubungan kerabat, maka itu lebih mengumpulkan kebaikan kita kepada orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, au miskinan dza matrabah, atau memberi kepada orang miskin dza matrabah. Kata matrabah kemarin sudah disebutkan, itu dari kata turab, ya, artinya adalah tanah. Jadi kita terakhir sampai sini ya, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah taala di dalam kitabnya di situ. Au miskinan dza matrabah ai qad laziqa biturabi minal hajati wa darurati. Jadi yang dimaksud dengan orang yang miskin, yang dia itu dza matrabah, maksudnya dza matrabah adalah qad laziqa biturab, yaitu sangat dekat dengan tanah, nempel dengan tanah. Atau istilahnya itu tidurnya saja sampai beralaskan tanah langsung. Jadi semacam apa kalau di tempat kita ya, kayak gelandangan, orang jalanan yang tidak punya rumah, yang memang benar-benar miskin ya. Karena sebagian orang tuh memang kayak apa ya istilahnya ya, pola pikirnya tuh di luar kebiasaan orang biasa, malah seneng gelandang kayak gitu. Sebetulnya keluarga kaya, Pak. Seperti apa itu, anak-anak pang gitu ya, yang rambutnya di model-model. Itu ternyata keluarganya itu orang-orang kaya itu. Cuman mereka ingin kebebasan kayak gitu. Istilahnya bosan diatur orang tua dalam kehidupan apa, pengaturan orang tuanya bagaimana. Kemudian dia mencari kebebasan keluar. Nah, kalau itu bukan masuk dalam kategori ini. Yang dimaksud dengan orang miskin dza matrabah yang sampai tidur di tanah itu benar-benar saking miskinnya ini. Sehingga dia qad laziqa biturab. Namun kalau kita secara kasihannya ya sama-sama kasihan sebetulnya. Orang-orang seperti itu butuh bimbingan, butuh petunjuk. Ya, apalagi kita yang sudah paham ilmu agama, paham tentang hakikat hidup itu untuk ibadah, itu mereka itu butuh nasihat itu, agar kehidupannya itu lebih terarah. Hidup itu tuh bukan untuk bebas sebebas-bebasnya. Jadi justru hidup kita itu apa? Mencari kebebasannya itu nanti di akhirat. Memang di dunia itu untuk beramal soleh, untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan miskin dza matrabah di sini adalah orang-orang yang dia itu benar-benar sampai tidurnya itu menyentuh tanah, minal hajah dari kebutuhannya, wa darurah, dan sangat darurat. Jadi darurat itu sesuatu yang penting untuk ditunaikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, summa kana minal ladzina amanu. Nah, jadi ini masih termasuk jalan-jalan yang berat, jalan-jalan yang penuh usaha untuk mendakinya, adalah kemudian menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Summa kana minal ladzina amanu. Kemudian menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Apa itu maksud daripada iman? Ini para ulama seringkali mengingatkan, karena ini pembahasan iman itu keyakinan, akidah. Maka selalu kita dapati para ulama itu menjelaskan definisi iman. Apa itu iman? Kata Syekh rahimahullah taala, amanu bi qulubihim. Beriman dengan hati. Nah, ini jadi iman itu dengan hati, bima yajibul imanu bi, dengan apa yang keimanan itu mewajibkannya. Jadi, iman dengan hati, percaya di dalam hati. Misalkan kita beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir. Itu kita harus iman, percaya di dalam hati kita. Nah, kemudian wa amilu sholihati bijawarihim, membuktikan dengan amal soleh dengan anggota badannya. Jadi artinya apa? Keyakinan yang ada di dalam hati itu dibuktikan dengan amal soleh. Jadi bahasanya itu tidak cuman omong kosong, tidak cuman keyakinan di dalam hati, kemudian
dia menyampaikan dengan lisannya tapi tidak ada buktinya itu. Ya, omong doang kan gitu. Maka iman itu, hakikat daripada iman itu kata para ulama adalah keyakinan di dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka lisan kita pun juga mengucapkan kalimat syahadat. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita buktikan keimanan kita. Kalau percaya kepada Allah berarti ibadah dong kepada Allah kan ini. Jalankan rukun-rukun Islam berikutnya. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, kemudian kalau mampu berangkat ibadah haji ke Baitullah. Nah, itu adalah keimanan yang hakiki. Kalau menurut para ulama yang lainnya lebih detail itu, iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan anggota badan, serta iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu naik turun, Pak. Kadang kita pas iman kita naik semangat ibadah. Kadang kalau pas imannya kendor agak males-malesan. Nah, itu memang definisi iman itu seperti itu kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi bukan sesuatu yang satu perkara utuh, kalau hilang hilang semua, kalau utuh semua nggak bisa hilang. Ini dijelaskan para ulama dalam pembahasan akidah itu ada sebagian kelompok yang menisbatkan kepada Islam itu menyimpang di dalam permasalahan iman, permasalahan akidah. Sebagian mereka disebut dengan nama Khawarij. Kalau Khawarij itu mereka menganggap keimanan itu adalah suatu keutuhan yang apabila hilang atau rusak, maka langsung hilang semuanya. Langsung hilang semuanya. Tidak berkurang sedikit-sedikit tapi langsung hilang. Bahayanya apa? Orang-orang seperti ini kalau ada pelaku kemaksiatan dosa besar, itu langsung dikafirkan. Nah, ini orang-orang Khawarij. Karena mereka menganggap iman itu satu keutuhan. Kalau hilang, kalau rusak, ya sudah rusak total. Sehingga orang-orang Khawarij ini, kalau melihat orang yang berbuat kemaksiatan, itu mudah untuk mengkafirkan. Nah, inilah biasanya yang menjadi cikal bakal terorisme gitu. Ketika ada orang yang terutama penguasa misalkan pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah, itu ada rinciannya. Ada yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafirnya kafir akbar, ada yang kufurnya kufrun duna kufri. Jadi ada rincian. Namun kalau menurut orang Khawarij itu langsung mutlak. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah itu langsung kafir. Sehingga apa? Mereka memunculkan apa? Terorisme, memunculkan apa? Kudeta, harus menggulingkan pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Apalagi pelaku-pelaku kemaksiatan yang lainnya, dosa-dosa besar yang lainnya, mereka mudah di dalam mengkafirkan. Ini bahaya kalau memahami keimanan itu adalah suatu keutuhan yang kalau rusak hilang semua langsung. Itu bahaya seperti itu. Nah, di sisi yang lain ada lawan daripada Khawarij yaitu orang-orang Murji'ah. Ada aliran yang namanya Murji'ah. Orang-orang Murji'ah ini punya keyakinan sama, yaitu iman itu satu keutuhan, tapi utuh tuh nggak bisa hilang. Jadi kata orang-orang Murji'ah itu, kalau orang sudah beriman, ya sudah imannya itu nggak akan hilang. Artinya apa? Dia nggak bisa kafir, nggak bisa murtad. Sehingga kalau orang Murji'ah yang ekstrim itu, pernah itu ada ceramah, cuman saya lupa orangnya siapa itu, beredar itu sempat viral, sampai mengatakan Fir'aun itu termasuk Islam, beriman. Kenapa? Karena Fir'aun itu percaya dengan Robnya Musa. Ya sekedar modal percaya aja, iman aja, tapi tidak beramal, itu sudah dianggap mukmin, dianggap beriman. Ya, itu pemahaman yang keliru. Sehingga bahayanya kalau orang-orang Murji'ah ini, orang akan bermudah-mudahan di dalam berbuat maksiat. Kenapa? Oh, enggak apa-apa, iman itu utuh itu, enggak bisa berkurang, enggak akan hilang.
Kalau kamu sudah syahadat, nggak mungkin kafir, nggak mungkin keluar dari Islam. Nah, nantinya apa? Akan bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan. Nah, sedangkan Ahlussunnah itu ada di pertengahan. Jadi iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, semakin taat maka akan semakin sempurna. Semakin sempurna sampai derajat para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Namun orang semakin berkurang keimanan dengan kemaksiatan, ya lama-lama dia bisa apa? Bisa keluar dari Islam. Kalau terus-menerus maksiat terus hingga akhirnya membolehkan, menghalalkan kemaksiatan, jatuhlah pada kekafiran. Jadi kalau orang berbuat maksiat tapi masih meyakini di dalam hatinya itu ini haram, cuman saya nuruti hawa nafsu, ya, saking pengen nafsunya itu, tapi dia masih meyakini ini haram, itu belum kafir. Tapi kalau terus menerus maksiat sampai dia pada taraf, wah enggak apa-apa, orang apa misalkan sholat, meninggalkan sholat, tidak sholat itu enggak apa-apa, tidak dosa, itu namanya menghalalkan perbuatan yang haram, maka dia bisa jatuh pada kekufuran. Jadi hati-hati dalam masalah keimanan, akidah itu kita juga harus paham betul definisi di dalam penjelasan para ulama tentang akidah. Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan, beramal soleh. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala di sini, orang yang beriman itu wa amilus solihati, beramal soleh, bijawarihim dengan anggota badannya, min kulli qaulin, dari setiap ucapan, wa fi'lin dan perbuatan. Nah, itu bukti pada keimanan itu dia juga mengucapkan dan apa? Berbuat. Wajibin wa au mustahabin, yang sifatnya wajib ataupun yang mustahab, yang sunnah. Itu mana keimanan. Jadi ini juga merupakan perkara yang perlu kita usahakan. Jadi termasuk perkara al-aqabah. Kemudian setelah berusaha untuk menjadi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat tersebut, wa tawasau bis sabri. Dan mereka itu saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, ini mirip dengan apa yang ada di dalam surah Al-Asr yang sudah kita baca tafsirannya. Kemudian di sini diulangi lagi kata Syekh rahimahullah taala, tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Maksudnya adalah ala taatillah, itu satu. Yang kedua, wa'an maksiati, dari maksiat. Yang ketiga, wa'ala aqdarillahil mu'limah. Nah, ini sabar itu ada 3 macam. Ini penjelasan para ulama, kesabaran itu ada 3 macam. Kesabaran yang pertama itu as-sabru ala taatillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang taat itu perlu kesabaran. Salat itu perlu sabar. Meskipun kadang imamnya kok suwi men, perlu sabar kan itu. Puasa kan itu. Puasa itu lebih lagi sabar yang luar biasa, menahan lapar, menahan haus, kemudian juga masih sholat di siang hari, sholat zuhur, sholat asar gitu. Apalagi kalau waktu musim panas, apalagi di negeri-negeri yang ketika musim panas jamnya itu lebih panjang. Dari subuh sampai maghribnya itu biasanya mungkin 13-14 jam, bisa sampai 16 jam. Itu lebih berat lagi, lebih butuh kesabaran lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesabaran yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kedua, wa an maksiyatihi. Kalimat an harfu jar itu dalam bahasa Arab itu memiliki faedah at-tarku, meninggalkan. Jadi maksudnya ini adalah sabar meninggalkan maksiat. Bukan sabar di dalam maksiat, bukan gitu. Jadi jangan disalahpahami. Tadi katanya ada sabar dalam ketaatan. Wah, ini berarti sabar dalam maksiat, berarti maksiat sing sabar, bukan gitu. Tapi ini ada harfu jarnya beda. Kalau tadi kan ala taatillah, bersabar di atas ketaatan, artinya bersabar di atas jalan ketaatan, terus taat kepada Allah. Kalau yang di sini pakai harfu jarnya itu an, yang artinya meninggalkan. Jadi sabar untuk meninggalkan
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya maksiat itu memang ujiannya itu berat gitu. Sangat menggiurkan istilahnya gitu. Apalagi kalau berada di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Apalagi tadi misalkan puasa di pasar, ya, banyak yang mokel. Nah, itu kan maksiat itu. Mokel itu maksiat kan. Ya, batal puasanya, minum es teh gitu. Memang menggiurkan seperti itu perlu sabar di atas ketaatan sekaligus sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah, apalagi kalau misalkan diuji seperti Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan seorang wanita yang cantik, nah, itu juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan seperti itu. Nah, kita berada di lingkungan kerja yang mungkin campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata rekan kerjanya ada yang janda, wah bahaya lagi itu. Ujian lagi kemaksiatan ini. Nah, harus sabar untuk meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah as-sabru wa ala aqdarillah. Jadi as-sabru ala aqdarillah. Bersabar terhadap takdir-takdirnya Allah. Al-mu'limah, terutama takdir yang menyakitkan. Jadi takdir Allah itu kan dalam rukun iman kepada takdir khairi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau takdir baik itu biasanya mudah kita terima. Dapat rezeki, alhamdulillah takdir apa kan itu. Nah, tapi kalau pas dapat maksiat itu biasanya dapat apa musibah. Nah, itu biasanya kurang bisa bersabar ini. Nah, ini harus bersabar di atas takdir yang menyakitkan, al-mu'limah. Seperti seseorang tertimpa sakit, hendaknya dia bersabar. Sabar itu bagaimana? Sabar itu juga ada 3 rukun. Sebagaimana syukur. Nah, sambil kita meroja, syukur dan sabar itu berpasangan, Pak. Syukur itu kan ada 3 rukun. Yaitu dengan hati, meyakini nikmat dari Allah. Kemudian dengan lisan, yaitu memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Jadi semuanya itu berkaitan dengan apa? Hati, lisan, dan anggota badan. Sabar juga demikian. Sabar itu meyakini dalam hati bahwasanya ini semua takdir dari Allah. Ketetapan dari Allah. Kita tertimpa musibah, kita kehilangan harta, kita kehilangan nyawa daripada keluarga kita. Kita harus yakin dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Sungguhnya kita itu miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi dalam hati meyakini bahwasanya semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita, itu tadi dengan mengucapkan istirja. Jadi wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang apabila tertimpa musibah, dia mengucapkan dengan lisannya. Lisannya itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak lisannya itu mengumpat, tidak malah berkata-kata yang kasar, mencela takdir atau sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai. Jadi dengan lisannya itu dia mengucapkan istirja tadi. Atau lisannya ditahan untuk tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga sabar dengan anggota badan, dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun misalkan seorang sakit, nah maka dalam keadaan sakit dia tetap sabar untuk bisa sholat. Nah, bagaimana syariat sholat itu kan ada rinciannya. Kalau orang yang sehat sempurna maka sholatnya dengan berdiri. Kalau sakit tidak mau berdiri maka boleh dengan duduk. Nah, kalau masih tidak bisa dengan duduk, dengan cara berbaring atau tiduran. Bahkan sampai pun ketika dia masih sadar tapi dia nggak bisa gerak, misalkan karena stroke atau apa, dengan isyarat. Dengan isyarat yang penting apa? Dia tetap bersabar untuk taat kepada Allah, untuk tetap ibadah sholat. Nah, maka itu adalah hal yang sangat luar biasa, kebaikan yang sangat baik bagi orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tanpa hitung-hitungan. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Beda dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kalau amal-amal kebaikan yang lainnya itu dihitung.
satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, hingga 700 kali lipat, hingga lebih. Tapi kalau sabar, itu tidak ada hitung-hitungannya. Hanya Allah sendiri nanti yang akan memberikan pahalanya. Itu menunjukkan sangat besarnya pahala kesabaran. Nah, ini sabar pada 3 perkara. Dan sabar tadi ada 3 rukunnya. Dengan hati, lisan, dan dengan anggota badan. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, bi an yahussa ba'duhum ba'do. Dengan cara yahussa, itu tuh memotivasi. Ba'duhum ba'do, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Alal inqiyadi lidzalika, untuk ketundukan, kepatuhan terhadap hal tersebut, yaitu iman dan sabar. Wa tawasau bis sabr. Di situ menggunakan kalimat tawasau, artinya saling berwasiat, saling menasihati. Berarti apa? Sebagian yang lain menasihati sebagian yang lainnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ada hal yang penting kita renungkan untuk kita masing-masing semuanya, terutama diri saya juga pribadi, bahwasanya masalah tawasi, saling berwasiat, itu biasanya orang itu senang nasihati orang. Jadi kalau kita melihat orang yang dosa, orang berbuat salah, itu biasanya kita semangat itu menasihati. Mas jangan gitu, kamu tuh harusnya gini. Semangat. Kalau ada orang salah, itu semangat untuk menasihati, gitu. Namun giliran kita salah, dinasihati wong, wah iso orang. Sulit untuk menerima nasihat dari orang. Nah, itu hal yang kurang tepat seperti itu. Jadi buat bahan renungan kita semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Tawasau. Artinya saling berwasiat. Ketika kita senang untuk nasihati orang, maka harusnya kita juga senang untuk dinasihati. Jadi kita harus juga senang untuk dinasihati. Jadi kita saling terbuka. Semuanya kita itu tidak ada yang maksum, pasti pernah berbuat kesalahan. Sama demikian juga saya ketika misalkan di sini membacakan tafsir di sini, kalau ada saya salah baca atau salah terjemahan, mungkin bisa disampaikan itu. Kalau ada kekeliruan yang mungkin saya kelewatan atau yang salah, silakan. Saya terbuka untuk menerima nasihatnya. Jadi di sini saya bukan hanya menasihati jenengan, tapi namanya ilmu itu pun ya, itu asalnya itu untuk diri kita pribadi semua. Bahkan beberapa waktu yang lalu, itu belum lama, saya juga baru mulai belajar juga masalah mustalah hadis itu, ushul fikih itu. Kata guru kami itu, beliau lama di Yaman itu. Beliau sekarang di Semarang, tinggal di Sendangmulyo. 10 tahun lebih di Yaman. 10 tahun lebih dia bidangnya itu mustalah hadis. Namun di Semarang, di Sendangmulyo, beliau itu punya pondok tapi isinya cuma anak-anak kecil gitu. Jadi beliau ngajarnya sudah berapa tahun ini? Ya masih anak-anak terus, isinya ya paling tahfidz, bahasa Arab dasar, nahwu shorof. Jadi seolah-olah ilmu beliau mustalah hadis itu eman-eman itu, kayak nggak kepake itu. Ya, mubazir. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu ada teman dari Sumatera, Palembang, kemudian datang kepada beliau ingin belajar ushul fikih, kemudian beliau juga nambahi mustalah hadis. Beliau mengatakan, ketika saya ngajar seperti ini, itu yang paling pertama kali mendapatkan manfaat ngajar itu saya sendiri. Jadi ketika kita ngajar, itu orang yang pertama kali mendapatkan manfaat itu ya saya sendiri. Kita sendiri ketika kita ngajar. Karena kita ngajar itu tuh nggak cuman langsung datang ke sini langsung bacakan, itu enggak. Di rumah itu baca-baca dulu loh, berulang-ulang kali gitu. Nggak cuman sekali dua kali. Ada yang ini maknanya apa, cari dulu referensinya dari buku-buku yang lain gitu. Nah, itu sangat bermanfaat itu. Kemudian ketika kita mendapatkan faedah di sini, seolah-olah kita itu kayak diingatkan, oh saya ternyata belum mengamalkan ini. Berat gitu Pak. Jadi pengajar itu benar-benar berat, tapi manfaatnya yang pertama mendapatkan diri sendiri, kemudian pahalanya juga sangat besar gitu.
Jadi intinya kita di sini saling menasihati, bukan berarti yang di depan panjenengan semua itu lebih alim, bukan. Karena ilmu juga sebetulnya. Kemarin juga dapat faedah yang sangat besar dari Syekh Nu'man kemarin. Kata beliau, al ilmu wasilah. Ilmu itu adalah wasilah perantara. Sedangkan al amalu ghoyah. Amalan itulah tujuannya. Jadi ilmu kita belajar itu hanya perantara untuk kita beramal. Kalau kita cuma belajar aja, tambah referensi, tambah teori, tapi nggak diamalkan, itu sia-sia. Justru nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu mbak apa itu, kamu amalkan atau tidak? Ya. Itu akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sifati ulama dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama itu sangat takut kepada Allah karena apa? Mengemban ilmu yang harus disampaikan, sebelum disampaikan itu harus mengamalkan dulu. Makanya tidak sedikit para ulama yang kalau ditanya, dimintai fatwa, wahai Syekh bagaimana tentang ini, beliau cuma menjawab apa? Wallahu a'lam, tidak tahu. Tidak malu itu. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau didatangi orang-orang rombongan dari jauh dari Mesir dengan membawa berapa puluh pertanyaan, banyak pertanyaan. Kemudian beliau cuma bisa jawab berapa? 2 atau berapa aja. Jadi berapa puluh pertanyaan itu cuma jawab 2 itu. Lalu orang-orangnya protes, wah kami jauh-jauh bawa pertanyaan cuma dijawab 2. Imam Malik dengan santainya karena takut kepada Allah, dengan mengatakan apa? Sampaikan saja kepada orang-orang, Malik cuma bisa jawab 2. Karena apa? Karena takut salah. Jadi ketika ditanya nggak tahu jawabannya, ya sudah jawab Allah Taala alam, tidak tahu. Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jawabannya salah, kemudian diamalkan, dosanya jariyah, dosanya ngalir terus. Gitu. Nah, jadi namanya ilmu itu harus diamalkan, dan buah dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita saling mengingatkan. Kemudian berikutnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, ketika di dalam saling berwasiat bi an yahusa ba'dhum ba'dha, dengan memotivasi sebagian kepada sebagian yang lainnya, alal inqiyadi lidzalika, untuk tunduk patuh terhadap perintah Allah, yaitu sabar dan iman tadi. Wal imanu wal ityanu bihi kamilan. Jadi saling mendorong, sebagian yang satu yang lainnya itu saling mendorong untuk ityanu bihi, mendatangkan amalan, mendatangkan kesabaran, mendatangkan iman kamilan secara sempurna. Dalam keadaan munsyarihan bi sadru, dengan lapang dada, mutmainan bihin nafsu, dan jiwa yang tenang. Jadi kalau kita saling mewasiatkan dalam kesabaran, saling berwasiat dalam kebenaran, itu hati kita harus saling apa? Saling lapang dada, saling menerima nasihat, dan jiwanya juga tenang. Kemudian juga firman Subhanahu Wa Taala berikutnya, watawasau bil marhamah, dan juga saling berwasiat dalam marhamah, dari kata rahmah, artinya kasih sayang. Jadi saling berwasiat dengan kasih sayang lil khalqi, kepada sesama makhluk, min i'ta'i muhtajihim, dengan cara atau berupa memberi orang yang butuh. Jadi orang yang punya kebutuhan kita beri. Wa ta'limi jahilihim, dan mengajari ilmu kepada orang-orang jahilnya. Wal qiyami bima yahtajuna ilahi, dan juga melakukan, menegakkan dengan apa yang mereka itu butuh kepadanya, min jami'il wujud, dari bermacam sisi, dari berbagai sisi. Jadi segala macam kebutuhan manusia, kalau di sekitar kita ada orang-orang yang butuh, maka kita berusaha untuk memberi kebutuhannya. Ya, jadi saling kasih, saling sayang. Wa musa'adatihim, dan juga menolong mereka alal masalihi diniyah wa dunyawiyah, di atas kemaslahatan yang bersifat dunia dan duniawiyah. Jadi kebaikan itu bukan hanya masalah
dunia saja, tapi juga masalah diniyah agama. Jadi kadang kita melihat orang yang misalkan kasihan di dalam dunianya, kita memberi. Ya. Maka ketika kita melihat orang yang kasihan dalam perkara akhiratnya, agamanya, kita juga harus lebih bersemangat untuk menolongnya. Sebagaimana tadi sudah kita contohkan, misalkan orang yang ada di jalan itu anak-anak jalanan. Jadi mereka itu sebenarnya bukan kasihan dari sisi dunia, bukan. Karena mereka cuma ingin bebas. Tapi kita kasihan kepada mereka, bentuk kasih sayang kita pada mereka itu ingin mengajarkan kepada mereka tentang perkara agama. Nah, tentang hakikat kita hidup di dunia itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaslahatan dunia dan diniyah agama. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Dan juga dengan cara apa? Mencintai mereka dengan apa yang dia itu cinta kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita senang untuk masuk surga, maka hendaknya kita juga senang kalau saudara kita juga masuk surga. Jadi istilahnya itu agama Islam itu bukan agama yang egois. Kalau kita pengen masuk surga, ya masuk surga bareng-bareng. Makanya ajak saudara kita, tetangga kita, ayo sholat yuk, sholat berjamaah, jangan maksiat, tinggalkan judi, tinggalkan khamr. Jadi kita senang masuk surga, maka kita juga senang kalau saudara kita juga masuk surga. Ya yang jadi masalah itu apa? Mereka itu malah nggak senang kalau kita ajak ketaatan. Yang jadi masalah itu. Kita pengen ngajak mereka kebaikan, tapi malah mereka tidak mau. Itu yang tugas yang semakin berat itu seperti itu. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi, dan benci kepada mereka dengan apa yang benci pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita benci, nggak suka, kalau kita masuk neraka, ya hendaknya kita benci kalau mereka itu juga masuk neraka. Jadi kita itu mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen masuk surga, ya masuk surga bareng-bareng. Kalau kita pengen menghindar dari neraka, kita hindari juga bareng-bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah untuk bisa saling kasih sayang kepada sesama kita. Mungkin sampai sini dulu, sudah masuk waktu Isya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.